Bapak dan Ibu, pernah merasa malam hari badan sebenarnya lelah, tapi mata tetap sulit terpejam? Atau baru tidur sebentar sudah terbangun lagi, lalu sulit tidur kembali? Ada juga yang bilang, begitu usia makin bertambah, kok tidur jadi tidak senyenyak dulu ya? Ini keluhan yang sangat sering terjadi, terutama setelah usia 45 tahun ke atas hingga lansia. Yang membuat bingung, kadang siang hari sudah capek, aktivitas juga ada, tapi malam tetap saja susah tidur. Akhirnya badan terasa kurang segar saat bangun pagi, kepala terasa berat, suasana hati kurang enak, bahkan ada yang jadi lebih mudah lemas atau gampang marah. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, kualitas hidup pelan-pelan ikut menurun. Assalamualaikum, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya Dr. Arif. Di channel Yuk Sehat Yuk, kita bahas kesehatan usia matang dengan cara sederhana, jelas dan aman, supaya kita tetap sehat, aktif dan bahagia hingga lansia. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu ya. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dari berbagai daerah. Rasanya seperti kita sedang saling menemani dan saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Baik, di video ini kita bahas tentang susah tidur di usia matang dan lansia dengan cara yang praktis. Saya akan jelaskan 7 kebiasaan malam yang dapat membantu tidur lebih nyenyak, lebih nyaman, dan lebih teratur. Ini informasi dan edukasi umum ya, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan, dan hasil tiap orang bisa berbeda. Sebelum masuk ke kebiasaan malamnya, kita pahami dulu satu hal penting. Tidur itu bukan sekedar memejamkan mata. Saat tidur, tubuh kita sebenarnya sedang melakukan banyak pekerjaan, memulihkan tenaga, menyeimbangkan hormon, membantu otak memproses informasi, dan mendukung kesehatan jantung, metabolisme, serta daya tahan tubuh. Karena itu, kalau tidur terganggu terus-menerus, yang terpengaruh bukan hanya rasa kantuk, bisa juga energi, konsentrasi, tekanan darah, nafsu makan, sampai suasana hati. Jadi tidur memang bukan urusan sepele. Dan di usia 45 tahun ke atas hingga lansia, pola tidur memang bisa berubah. Tidur sering menjadi lebih ringan, lebih mudah terbangun, atau terasa tidak sedalam dulu. Ini cukup umum, tapi bukan berarti harus dibiarkan begitu saja. Banyak kebiasaan kecil yang bisa membantu membuat tidur terasa lebih nyaman. Analoginya begini Bapak dan Ibu, tidur itu seperti tubuh sedang parkir dengan rapi untuk istirahat dan perbaikan. Kalau sebelum parkir jalannya masih ramai, lampunya terlalu terang, pikirannya masih ribut dan tubuh masih sibuk, maka proses istirahat jadi tidak mulus. Karena itu, yang kita atur bukan hanya kasurnya, tapi juga rutinitas sebelum tidur. Sekarang, saya tambahkan satu cek fakta penting supaya tidak salah paham. Pertama, susah tidur tidak selalu berarti insomnia berat. Bisa saja karena kebiasaan, stres, jadwal tidur yang berubah, terlalu banyak tidur siang, atau konsumsi minuman tertentu. Kedua, tidur yang terputus-putus pada lansia bisa terjadi, dan itu tidak selalu berbahaya. Yang perlu diperhatikan adalah, kalau keluhan berlangsung lama, makin berat, mengganggu aktivitas siang hari, atau disertai gejala lain seperti sesak, nyeri dada, mendengkur berat, atau suasana hati yang sangat turun. Baik, sekarang kita masuk ke 7 kebiasaan malam yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Saya susun dari kebiasaan ke-7 sampai kebiasaan pertama supaya mudah diikuti. Kebiasaan ke-7 adalah mengurangi cahaya terang 1-2 jam sebelum tidur. Banyak orang malam hari masih terpapar cahaya kuat dari televisi, lampu putih terang atau layar ponsel yang dekat sekali dengan mata. Padahal, cahaya terang memberi sinyal ke otak bahwa tubuh masih waktunya aktif. Kalau memungkinkan, malam hari coba buat suasana lebih tenang. Lampu bisa dibuat sedikit lebih redup. Tidak perlu gelap total, yang penting tidak terlalu terang. Kalau menonton TV, volumenya juga jangan terlalu keras. Tujuannya memberi sinyal ke tubuh bahwa waktu istirahat sudah mendekati. Kebiasaan ke-6 adalah mengurangi penggunaan ponsel terlalu dekat dengan waktu tidur. Banyak orang bilang saya cuma lihat sebentar, tapi seringkali sebentar itu menjadi lama. Apalagi kalau yang dibaca adalah berita, video atau pesan yang membuat pikiran makin aktif. Kalau Bapak Ibu ingin tidur lebih nyaman, coba beri jarak. Misalnya 30-60 menit sebelum tidur, ponsel sudah diletakkan. Tidak harus langsung sempurna, bisa mulai dari mengurangi sedikit demi sedikit.
Untuk sebagian orang, langkah kecil seperti ini sudah cukup membantu. Kebiasaan kelima adalah menghindari makan terlalu larut atau terlalu berat menjelang tidur. Saat malam hari, tubuh sedang bersiap untuk istirahat. Kalau tiba-tiba harus mencerna makanan besar, apalagi yang tinggi lemak, pedas, atau terlalu banyak gula, sebagian orang justru merasa tidak nyaman. Perut terasa penuh, dada kurang enak, bahkan tidur jadi lebih mudah terbangun. Bukan berarti tidak boleh makan malam. Yang lebih aman biasanya makan malam dengan porsi cukup, tidak berlebihan dan beri jeda sebelum tidur. Kalau lapar menjelang malam, pilih yang lebih ringan dan lebih mudah dicerna. Kebiasaan keempat adalah mengurangi minuman berkafein atau minuman manis di malam hari. Ini sering dianggap sepele. Ada yang minum kopi sore menjelang malam, lalu heran kenapa mata masih segar tengah malam. Ada juga yang malam masih sering minum teh manis, kopi susu manis, atau minuman kemasan. Pada sebagian orang, kafein dan gula bisa membuat tubuh tetap aktif. Jantung terasa lebih waspada, pikiran masih jalan dan tidur jadi lebih dangkal. Kalau Bapak Ibu sensitif, coba batasi minuman seperti ini lebih awal di siang atau sore hari. Malam hari lebih aman air putih hangat atau minuman rendah gula yang cocok dengan kondisi masing-masing. Kebiasaan ketiga adalah membuat tubuh lebih tenang sebelum tidur, bukan justru lebih sibuk. Banyak orang dari siang sampai malam terus aktif, lalu berharap bisa langsung tidur begitu rebahan. Kadang tubuh bisa, tapi pikiran belum tentu. Coba buat rutinitas tenang sebelum tidur. Misalnya mencuci muka, bereskan tempat tidur, tarik nafas pelan, duduk sebentar, atau membaca sesuatu yang ringan. Tidak perlu ritual rumit. Tujuannya sederhana, memberi kesempatan tubuh dan pikiran turun pelan-pelan. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu, dan boleh tulis juga keluhan tidurnya yang paling sering. Apakah sulit mulai tidur, sering terbangun, atau bangun terlalu pagi? Saya senang membaca komentar Bapak Ibu, dan kadang dari sana banyak yang merasa, ternyata saya tidak sendirian. Kebiasaan kedua adalah menjaga jam tidur yang lebih teratur. Ini salah satu yang paling penting. Kalau hari ini tidur jam 9, besok jam 11, lusa jam 1 malam, tubuh jadi bingung. Ritme tidur kita butuh pola. Tidak harus kaku sekali, tapi usahakan jam tidur dan jam bangun tidak terlalu jauh berbeda setiap hari. Bahkan di akhir pekan pun, kalau bisa jangan terlalu berubah. Tubuh biasanya lebih suka rutinitas yang konsisten. Dan sekarang kebiasaan pertama yang paling sering membantu tidur lebih nyaman adalah membuat malam hari menjadi lebih sederhana, lebih tenang dan tidak terlalu penuh beban. Kadang yang membuat sulit tidur bukan hanya kopi atau ponsel, tapi pikiran yang terlalu penuh. Ingat masalah, memikirkan keluarga, pekerjaan, kesehatan atau hal-hal yang belum selesai. Memang kita tidak bisa mematikan pikiran begitu saja, tapi kita bisa membantu tubuh lebih siap. Misalnya dengan menulis singkat hal yang ingin dilakukan besok, lalu tutup catatan itu. Atau dengan berdoa, menarik nafas pelan, dan meyakinkan diri bahwa malam ini tubuh berhak beristirahat dulu. Langkah sederhana seperti ini sering terasa menenangkan. Bapak dan Ibu, sampai sini kita sudah membahas 7 kebiasaan malam yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Saya rangkum cepat ya. Kurangi cahaya terang, kurangi ponsel, jangan makan terlalu larut atau terlalu berat, batasi minuman berkafein dan manis, buat rutinitas tenang, jaga jam tidur lebih teratur, dan sederhanakan malam agar pikiran lebih tenang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana langkah praktis yang realistis? Karena seringkali masalahnya bukan tidak tahu, tapi sulit memulai. Langkah pertama, jangan ubah semuanya sekaligus. Pilih satu kebiasaan yang paling mudah. Misalnya mulai malam ini, lampu diredupkan lebih awal. Atau mulai malam ini, ponsel disimpan 30 menit sebelum tidur. Besok malam lanjut lagi. Yang penting konsisten. Langkah kedua, kenali pola tidur pribadi. Ada orang yang lebih terganggu karena kopi, ada yang lebih terganggu karena tidur siang terlalu lama, ada yang karena banyak pikiran. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan penyebabnya sama untuk semua orang. Coba perhatikan, malam ketika tidurnya lebih baik, apa yang berbeda? Makan lebih awal? Ponsel lebih sedikit? Lebih tenang? Ini bisa jadi petunjuk yang sangat berguna. Langkah ketiga, perhatikan tidur siang.
Tidur siang itu boleh, terutama kalau badan memang lelah. Tapi kalau terlalu lama atau terlalu sore, sebagian orang justru jadi sulit tidur malam. Jadi kalau ingin tidur siang, usahakan secukupnya saja dan tidak terlalu dekat ke malam. Langkah keempat, siapkan kamar tidur yang lebih nyaman. Tidak harus mewah, yang penting rapi, tidak terlalu terang, tidak terlalu panas, dan suasananya mendukung untuk istirahat. Kadang hal sederhana seperti bantal yang nyaman, suara yang lebih tenang, atau udara yang tidak pengap bisa membantu. Sekarang saya tambahkan satu segmen yang sering ditanyakan, mitos dan fakta seputar tidur. Mitos pertama, kalau tidur malam kurang, nanti siang tinggal tidur lama saja, sama saja. Faktanya, tidur siang memang bisa membantu sebagian orang, tapi tidak selalu menggantikan kualitas tidur malam. Tubuh kita tetap membutuhkan ritme malam yang baik. Mitos kedua, semakin lama di kasur, semakin mudah tidur. Tidak selalu begitu. Kalau terlalu lama rebahan sambil menunggu tidur datang, sebagian orang justru makin gelisah. Lebih baik siapkan tubuh dan pikiran agar mengantuk secara alami. Mitos ketiga, kalau usia sudah tua, memang wajar tidur jelek, jadi tidak bisa dibantu. Ini juga tidak tepat. Memang pola tidur bisa berubah seiring usia, tapi banyak kebiasaan yang tetap dapat membantu membuat tidur lebih nyaman dan lebih berkualitas. Sekarang saya beri contoh rutinitas malam yang lebih aman dan realistis untuk banyak orang. Ini contoh umum ya, bukan aturan wajib. Sore menjelang malam, kalau masih ingin minum kopi atau teh, usahakan jangan terlalu malam. Makan malam, porsi cukup, tidak berlebihan, dan beri jeda sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur, kurangi layar ponsel, redupkan lampu, kurangi berita atau tontonan yang membuat pikiran tegang. Menjelang tidur, minum air hangat secukupnya, bereskan tempat tidur, tarik nafas pelan, dan lakukan aktivitas yang menenangkan. Saat sudah di tempat tidur, fokus istirahat, bukan lanjut memikirkan banyak hal. Sekali lagi, ini bukan resep ajaib. Ini hanya pola sederhana yang banyak orang bisa jalani. Dan yang paling penting tetap konsistensi. Bapak dan Ibu, kalau konten seperti ini bermanfaat, silakan subscribe Yuk Sehat Yuk dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Di channel ini kita fokus informasi dan edukasi kesehatan yang aman dan realistis, khusus untuk usia matang hingga lansia. Dan kalau Bapak Ibu merasa ada keluarga, saudara, atau teman yang juga sering susah tidur, boleh juga dibagikan video ini. Kadang informasi sederhana seperti ini bisa menjadi pengingat yang lembut untuk orang terdekat kita. Sekarang saya tambahkan bagian penting. Kapan susah tidur perlu diperhatikan lebih serius. Kalau Bapak Ibu sulit tidur terus-menerus sampai mengganggu aktivitas siang hari, sering sangat mengantuk di siang hari, mendengur berat seperti berhenti nafas, sering sesak saat malam, nyeri dada, suasana hati turun terus, atau keluhan berlangsung lama dan makin berat, sebaiknya jangan ditunda untuk konsultasi ke tenaga kesehatan. Dan saya juga tekankan, susah tidur tidak selalu hanya soal kebiasaan. Bisa juga berkaitan dengan nyeri sendi, sering buang air kecil malam hari, asam lambung, stres, kecemasan, obat tertentu, atau kondisi kesehatan lain. Karena itu, video ini membantu Bapak Ibu memperbaiki rutinitas dan memahami pola, tapi evaluasi lebih lanjut tetap perlu bila keluhan menetap. Perlu saya tegaskan juga, video ini bertujuan sebagai informasi dan edukasi kesehatan, bukan pengganti konsultasi dokter. Hasil tiap orang bisa berbeda. Kalau Bapak Ibu punya penyakit kronis, konsumsi obat rutin atau kondisi khusus, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan perubahan besar pada pola hidup atau mencoba bantuan tidur tertentu. Bapak dan Ibu, ingat, yang penting bukan langsung sempurna, tapi mulai dari satu langkah kecil malam ini. Kalau tidur akhir-akhir ini terasa kurang nyaman, jangan putus asa. Mulai dari kebiasaan yang paling mudah. Kurangi cahaya terang, simpan ponsel lebih awal, buat malam lebih tenang, dan tidur lebih teratur. Perlahan, tapi konsisten. Saya Dr. Arif, terima kasih sudah menonton Yuk Sehat Yuk.
Jaga kesehatan supaya kita tetap aktif, nyaman, dan bahagia hingga lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.